Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن محمدًا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agama ini. Dan di antara hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan umatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan umat. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa salah satu makna tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan umatnya, mensucikan sahabatnya adalah mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita semua untuk mensucikan hati kita, mensucikan tingkah laku kita, kepribadian kita, agar betul-betul bersih dari sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat muraqabatullah. Akhlak di mana seorang hamba merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Itulah muraqabatullah. Ketika akhlak ini kita miliki, seorang mukmin memiliki sifat ini, maka tidak heran ketika dia memiliki dedikasi yang kuat, mengerjakan sesuatu dengan amanah, sungguh-sungguh, profesional, karena yang diharapkan bukan manusia. Dia diawasi, bukan hanya diawasi oleh atasannya manusia, tetapi senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dia kerjakan pasti dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik itu ibadah mahdhah, salatnya, puasanya, begitu pula ibadah ghairu mahdhah, muamalahnya, perlakuannya kepada manusia, semuanya diperbaiki karena pada hakikatnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat muraqabatullah inilah melahirkan banyak sekali akhlak yang mulia setelah jujur, amanah, tanggung jawab. Itu semua dihasilkan karena seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah makna ihsan. Seorang yang muhsin. Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nabi SAW menjelaskan apa itu ihsan kepada malaikat Jibril dan kepada para sahabat. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Derajat yang tinggi ketika seorang sudah berada pada tingkat ihsan, yaitu ketika seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah. An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat. Ka'annaka tarahu. Kita beribadah, kita bermuamalah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, ketika kita tidak mampu dan kita akan tidak mampu di dunia ini melihat Allah. Tetapi keyakinan kita, fa innahu yarah, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan di hadapan Allah. Bukan hanya tingkah laku kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan. Ma yantiqu anil hawa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan kecuali ada dua malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuatan sebagai saksi nanti di hadapan Allah. Tetapi lebih daripada itu, Allah mengetahui isi hati kita, apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, semua amalan kita tergantung dengan niat kita, dan niat itu Allah yang mengetahui. Oleh karena itu sifat muraqabatullah ini adalah sifat yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kisah para salaf ya, terkait dengan sifat muraqabatullah ini, suatu ketika Ibnu Umar, seorang sahabat Rasulullah SAW, bepergian dari kota Madinah menuju padang pasir. Di sana beliau menemukan seorang pengembala, seorang muslim yang sedang mengembalakan kambingnya. Ketika tiba waktu siang hari, waktu makan siang hari, maka beliau pun mempersilahkan sahabatnya dan tidak lupa mengundang seorang pengembala yang dia dapati di padang pasir itu untuk ikut makan bersama. Maka pemuda ini mengatakan, ini mohon maaf, saya sedang berpuasa. Maka Ibnu Umar pun takjub dengan seorang pemuda dalam keadaan panas terik, musim panas di padang pasir, ada orang yang berpuasa. Seorang sahabat Rasulullah takjub dengan pemuda itu. Maka Ibnu Umar kemudian lanjut menanyakan sesuatu sebagai upaya untuk menguji keimanan orang ini, apakah benar dia sedang berpuasa. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada pemuda ini, wahai pemuda, maukah engkau menjual salah satu dari kambingmu itu, lalu kita sembelih bersama, kita makan bersama, nanti saya akan berikan bayaran. Maka pemuda itu mengatakan, innaha laysat li, innaha li sayyidi. Domba-domba ini, kambing-kambing ini bukan punya saya. Sesungguhnya saya hanyalah pengembala, ini punya tuan saya. Maka saya tidak berhak untuk menjualnya. Maka Ibnu Umar tidak putus asa. Beliau mengatakan, bukankah kita bisa menyembelihnya? Lalu engkau mengakui bahwa kambing ini diserang oleh serigala, kemudian tidak ada yang tahu akan hal itu. Maka pemuda ini mengatakan bahwa fa'ainallah. Pemuda ini kemudian mengangkat tangannya, mengangkat jarinya,
menunjuk ke atas langit dan mengatakan fa aina Allah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Intinya apa? Intinya kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengawasi dan seterusnya. Maka Ibnu Umar pun sangat takjub dengan perilaku seorang pemuda pengembala. Ternyata hanya pemuda biasa, seorang budak yang diperintahkan untuk mengembala kambingnya tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar senantiasa pulang dalam perjalanannya pulang ke Madinah mengangkat tangannya dan mengulang-ulangi perkataan saking takjubnya seorang sahabat Rasulullah dengan pemuda ini, dan terus mengingat perkataannya fa aina Allah. Lalu di mana Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Singkat cerita, Ibnu Umar setelah sampai di Madinah, beliau mencari siapa tuan pemuda ini, kemudian membelinya, memerdekakannya dan menghadiahkan kambing untuk sebagai modal usaha, dan dia bisa berusaha dengan sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sepenggal kisah muraqabatullah yang diperlihatkan oleh seorang biasa, di mana mengerjakan sesuatu tanpa mengerjakan sesuatu dengan amanah, dengan tanggung jawab, karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebaikan atau urgensi atau keutamaan orang senantiasa muraqabatullah adalah Allah akan membalasnya, menyegerakan pembalasan, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Pemuda ini dia tidak menyangka bahwa sikapnya itu membawa dia menjadi merdeka, dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dia mendapatkan modal usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah rezekikan kepada mereka min haitsu la yahtasib, rezeki yang dia tidak sangka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin mempersiapkan akhiratnya dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apapun cobaannya, apapun kondisinya, tapi di dalam hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu banyak kisah yang bisa kita dapatkan dari para salaf terkait bagaimana keimanan mereka, bagaimana sifat ini begitu terasa pada diri-diri mereka, menjadi seorang muhsin, menjadi seorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Di antara kisah menarik, seorang penjual susu, seorang wanita penjual susu di zamannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkeliling rumah warganya di malam hari, memeriksa adakah sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Ketika Umar mendapati sebuah rumah, di sana terdengar percakapan seorang ibu dengan anak. Seorang ibu penjual susu mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, mari segera kita campur susu itu dengan air. Dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak."
Maka putrinya mengatakan, bukankah Umar melarang kita akan hal itu? Diam-diam Umar mendengarkan hal itu dari balik ke rumahnya, tidak sengaja. Maka ibu dari wanita ini mengatakan, Umar tidak akan tahu. Segera campur susu itu dengan air. Maka anaknya ini kemudian mengatakan, putrinya ini kemudian mengatakan, kalau Umar tidak melihat kita, Farabbul Umar yarana. Illam yakun Umar yarana, Farabbu Umar yarana. Kalau saja Umar tidak melihat kita, ketahuilah wahai ibundaku bahwasanya Tuhan Umar, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melihat kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mendengar hal itu Umar sangat takjub mendengarkan sifat muraqabatullah dari seorang putri penjual susu. Maka segera beliau pulang ke rumah, menyuruh anaknya laki-laki Asim untuk segera melamar putri tersebut. Umar tidak menunggu lama, bahwa sifat muraqabatullah adalah sifat yang utama. Keimanan, ketakwaan muncul dari sifat tersebut. Maka tidak ragu-ragu Umar bin Khattab melamar anak tersebut karena keimanannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di sini kita melihat bahwa Allah akan membalas hambanya, terutama orang-orang yang senantiasa merasa diawasi. Ketika seorang putri penjual susu tadi dengan keimanannya bersikukuh untuk tidak mencampur susunya dengan air, maka Allah membalasnya dengan pernikahan putra Khalifah Amirul Mukminin, dinikahkan dengan seorang anak dari penguasa saat itu, Umar bin Khattab. Tidak hanya sampai di situ, dari keturunan inilah, cucu dari putri inilah, lahir seorang manusia yang dikenal dengan Khalifah kelima. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu dari putri yang senantiasa bertakwa, merasa muraqabatullah. Orang biasa, bukan bangsawan, tetapi dengan keimanannya Allah membalas keimanan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu baru di dunia, bagaimana lagi di akhirat? Hal jazaul ihsan illa al-ihsan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Adakah balasan yang pantas bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah? Adakah balasan yang pantas kecuali ihsan juga? Jadi Allah menjanjikan bagi orang-orang yang muhsin, ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang membalas ihsan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas berupa ihsan yang jauh lebih besar, di mana Allah akan memperlihatkan wajahnya. Ketika kita di dunia ini merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka balasan yang paling tinggi, balasan yang paling mulia yang Allah siapkan bagi orang-orang muhsin adalah memperlihatkan wajahnya di surga Allah. Dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahnya Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terutama di zaman kita, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman informasi yang mudah kita akses. Anak-anak kita perlu kita bekali dengan sifat di mana mereka dengan mudah mengakses internet dengan HP-nya. Maka ketika kita ajarkan sejak dini bagaimana seorang muraqabatullah, maka insyaallah sifat ini akan menjaga dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang soleh, sehingga menjadi orang-orang yang kita harapkan generasi yang mulia insyaallah. Mari jamaah Jumat yang berbahagia, kita banyak berdoa di Jumat yang mubarakah ini agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi istiqamah, terus membimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa, terutama menjadi hamba-Nya yang muhsin, sehingga kita dapat balasan yang ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari banyak bersalawat di Jumat yang mubarakah ini,
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirk wal musyrikin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.